Jadi aku mau jawab bagian ini dulu, soal suami aku kaya dari lahir ya. Hai guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini mumpung aku nyantai ya, jadi aku hari ini nggak masak makan malam, cuma masak nasi doang karena tadi kita habis makan di luar bareng temen. Jadi makan malamnya, dan kebetulan aku bungkus ya. Tapi bukan bungkus aku ditraktir teman terus aku bungkus, itu bukan. Jadi aku, setelah makan sama temen dan gitu temen udah pulang, aku baru bungkus kayak gitu. Karena aku di restoran apa sih itu loh yang di Victoria Park itu kan ada toko kecil gitu ya. Dan itu tahu tembenya itu enak banget gitu. Jadi aku kalau ke Koswede pasti bungkus itu tahu tembenya. Oke. Dan hari ini mumpung aku nyantai, aku mau jawab pertanyaan dari beberapa orang, beberapa temen ya. Karena aku kan beli beberapa tanah ya, cuman aku belum, nanti aku kalau ada waktu lebih banyak aku akan cerita tentang kenapa aku beli banyak tanah di Indonesia kayak gitu. Karena banyak juga pertanyaan soal tanah ini. Tapi sebelum aku jawab soal tanah yang aku beli itu, aku mau jawab pertanyaan yang ini dulu. Karena aku mau jawab ini dulu, baru aku bisa ceritakan kenapa aku beli tanah di Indonesia kayak gitu. Oke, jadi pertanyaannya itu ada beberapa ya tentang suami aku. Jadi banyak yang tanya soal suami kerja apa sih, dan kemarin udah aku ceritakan dia kerjanya apa ya. Jadi dia kerjanya itu akuntan di satu perusahaan terbesar di Hong Kong ya. Terus banyak yang mengira suami aku itu memang udah kaya sejak lahir kayak gitu ya. Jadi dia kaya dari lahir kayak gitu. Kok banyak banget uangnya kayak gitu ya. Oke, jadi aku mau jawab bagian ini dulu, soal suami aku kaya dari lahir ya. Oke, jadi kita langsung aja jawab pertanyaannya. Oke, no, aku jawabannya no besar ya. Jadi suami aku itu bukan terlahir dari orang kaya, no, bukan. Jadi kalau dibilang perjuangan hidup suami aku itu sama aja sulit banget ya. Kalau diceritain dari awal mungkin dia terlahir sebagai tulang punggung keluarga kayak gitu. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Jadi keluarganya dia itu keluarga sederhana, keluarga biasa. Jadi bukan orang kaya. Jadi pada zamannya suami aku itu dia pokoknya orang biasa gitu ya. Jadi bukan orang berada. Oke, jadi kita langsung ke intinya aja ya. Jadi biarpun dia terlahir dari orang biasa, tapi dia termasuk anak yang cerdas, anak yang pintar kayak gitu. Jadi dia kayak punya cita-cita pengen jadi orang sukses kayak gitu. Dan dia orangnya itu memang pintar dari kecil. Jadi dia masuk sekolah ternama di Hong Kong itu dia dari beasiswa kayak gitu teman-teman. Jadi walaupun dia sekolahnya di ibarat sekolahan yang paling bagus di Hong Kong, itu dia gratis karena dia dapat beasiswa kayak gitu. Kalau di Indonesia gampangannya ya kayak gitu ya. Nah, pas pada waktu kuliah, dia pun kuliah sambil kerja, jadi sambil part time kayak gitu teman-teman. Jadi dia memang gimana ya bilangnya, pekerja keras, atau pokoknya dia ingin menggapai cita-cita, ingin membahagiakan orang tua karena dia anak cowok satu-satunya. Ibarat dia itu harapan satu-satunya di
marga Kwok, dari intinya dari nenek moyangnya dia itu harapan satu-satunya untuk punya keturunan anak cowok. Dan ini tergantung pada Elon ya. Nah, jadi kalau bapaknya dia ada adik, cuman adiknya punya anak cowok juga, tapi anak cowoknya dia itu nggak menikah, cuman nggak punya anak kayak gitu. Jadi ini bergantung kepada suami aku doang kayak gitu untuk meneruskan marga Kwok ya. Jadi dia pokoknya dia itu pekerja keras banget lah bisa dibilang. Oke, jadi jadi setelah lulus kuliah, dia pun ambil master. Pokoknya dia tuh soal kuliah itu dia biaya sendiri, jadi kuliah sambil kerja kayak gitu. Jadi untuk kuliahnya dia biaya sendiri. Oke, dan setelah lulus kuliah, dia langsung kerja. Pertama kerja dia di Singapura. Aku nggak tahu di Singapura itu kerjanya apa, aku kurang paham ya. Dia kerja di Singapura. Pokoknya dia tuh pernah kerja di Singapura, pernah kerja di Cina, pernah kerja di Jepang, dan sekarang menetap di Hong Kong kayak gitu. Oke, untuk beberapa pekerjaan yang jelas banget gitu ya, yang dia ceritakan jelas banget itu di perusahaan bir. Di perusahaan bir ini dia kerjanya itu di Cina, dan dia itu selalu terbang ke seluruh negara kayak gitu. Jadi ke negara-negara lain kayak gitu. Oke, dan di situ dari gajinya dia semua pekerjaan dia itu gaji terbesar itu di kantor itu gitu. Oke, singkat cerita aku nggak tahu cerita panjang lebarnya gitu kayak seperti apa. Singkat cerita dia pengen punya rumah sendiri karena dia waktu tinggal sama orang tuanya itu tinggal di rumah pemerintah kayak gitu. Kalian tahu kan kalau rumah pemerintah itu pemandangannya ya padat merayap, rumah-rumah, jadi rumah lihat rumah kayak gitu, jadi depan-depanan kayak gitu. Jadi dia pengen punya rumah sendiri yang pemandangannya itu bisa maksudnya pemandangannya itu lebih luas dari yang dulu gitu. Kalau yang dulu kan cuma ngeliatin rumah tetangga kayak gitu. Jadi dia memang kayak semangat banget untuk mewujudkan cita-citanya kayak gitu. Oke, jadi dia beli sendiri rumah ini itu tahun 2006. Dan setelah itu dari sekian pekerjaan, ada satu pekerjaan itu yang dia bilang gajinya paling tinggi di antara kerjaan-kerjaan dia yang pernah ia kerjakan. Itu gaji paling tinggi itu yang di Cina itu. Jadi dia selalu terbang ke seluruh negara. Tapi karena bapaknya itu waktu itu dia kena stroke ya. Dia kena stroke yang pertama, jadi dia mau nggak mau harus cari kerjaan yang stay di Hong Kong. Jadi dia udah nggak mau kayak walaupun gaji besar tapi kita nggak bisa ngerawat orang tua kayak gitu. Intinya buat apa gitu loh. Intinya kita kerja itu pengen ngebahagiain orang tua terutama ya, ibarat orang tuanya kan udah tua gitu. Intinya dia pengen orang tuanya menikmati hasil cari payahnya dia kayak gitu. Jadi dia putuskan untuk break yang di Cina itu dan cari pekerjaan yang menetap di Hong Kong. Oke, jadi untuk perjalanan hidupnya berawal dari sini ya. Setelah bapaknya kena stroke, kalian tahu sendiri kan kalau di Hong Kong itu untuk panti jompo dia nggak bisa langsung masuk ke rumah sakit, intinya panti jompo yang pemerintah punya. Jadi harus ngantri dulu baru kalian bisa ngedapetin tempat yang di pemerintah punya. Sedangkan bapaknya itu kena stroke 12 tahun. Yang 6 tahun itu dia tinggal di private jompo pemerintah, itu biayanya itu super mahal ya. Jadi suami aku itu setelah ibaratnya lulus kuliah, kerja, beli rumah,
Udah gitu lanjut ke orang tua, biaya kehidupan orang tua, ibarat soal rumah sakit ya. Kalau kehidupan sehari-hari mereka sih intinya orangnya simple kayak gitu. Jadi untuk biaya rumah sakit itu untuk bapaknya itu 6 tahun di private, 6 tahun di public kayak gitu. Oke, jadi selama bapaknya dirawat di private, kalian tahu kalau di Hong Kong private itu yang namanya rumah sakit private atau sekolahan internasional itu biayanya super duper ya. Oke, jadi selama bapaknya dirawat di private, selesai dia masuk ke yang public. Dan setelah public gantian tinggal ibunya gitu. Jadi ibunya itu penyakit apa sih, gula kalau nggak salah. Jadi harus terapi kayak gitu. Tapi ibunya dia pergi lebih dulu daripada bapaknya. Kalau ibunya kalau nggak salah ya 3 tahun dia sakit, udah gitu langsung drop banget gitu. Kalau ibunya cepet, cuman kalau bapaknya itu lama. Oke, jadi kalian bisa kira-kira sendiri ya, ibarat dia baru bisa berjalan sendiri, intinya merintis karirnya sendiri, baru beli rumah, udah gitu langsung ke biaya itu gitu. Dan dia adalah anak cowok satu-satunya, ibarat kalau kakaknya yang pertama itu dia udah nggak bisa diandalkan kayak gitu, karena dia memang ada sedikit penyakit mental kayak gitu kalau yang pertama ya. Kalau yang kedua ibaratnya dia hidup untuk mencukupi kebutuhan sendiri aja udah bersyukur banget kayak gitu. Intinya udah nggak ngerepotin orang tua, nggak ngerepotin orang lain, itu udah bersyukur banget kayak gitu. Jadi cuma ngandelin dari suami aku gitu. Dan setelah itu bapaknya 2017 meninggal, 2018 kita menikah, dan setelah menikah kita punya anak, dan sekarang fokus ke biaya sekolahnya anak, ininya kebutuhan anak kayak gitu. Jadi kalian bisa bayangkan, kalian tahu sendiri di Hong Kong ini untuk biaya sekolah suami aku nggak ambil yang pemerintah punya, dan juga bukan yang internasional punya. Jadi dia ambil yang middle punya, yang apa sih, setengah private tapi setengah public kayak gitu. Jadi biayanya nggak terlalu mahal, juga nggak gratis kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu untuk perjalanan hidup suami aku itu seperti itu. Jadi kalau menurut aku dia itu udah terlahir sebagai tulang punggung keluarga kayak gitu. Makanya aku sebagai istrinya, aku pun ibarat aku memang nggak diperbolehkan kerja, tapi aku pun tahu mana yang harus intinya kalau untuk keuangan ya, intinya mana yang kebutuhan dan mana yang kesukaan kayak gitu. Intinya aku harus membedakan dua kata ini. Kalau butuh aku baru beli, kalau suka aku nggak mungkin gitu. Maksudnya membedakan antara suka dan butuh kayak gitu ya. Kalian paham kan maksudnya? Suka sama butuh itu beda kayak gitu. Jadi contohnya aku pun kalau beli sepatu, kalau belum rusak banget, intinya masih bisa digunakan, aku pasti akan gunakan semaksimal mungkin. Entah itu sepatu ataupun tas. Kalau baju kadang aku hilaf gitu ya. Kalau baju aku sering hilaf. Tapi kalau untuk koleksi sepatu ataupun tas-tas branded kayak gitu, no, big no buat aku. Karena aku orangnya nggak tahu soal branded ya. Maksudnya kalau orang yang tahu soal branded itu bisa investasi. Cuman kalau aku sendiri enggak, ininya tas yang udah nyaman, udah nyaman dipakai gitu aja udah oke buat aku. Jadi aku fokus untuk soal kebutuhan anak aja. Jadi kalau untuk aku pribadi, kalau aku butuh ya aku beli, kalau enggak ya enggak gitu.
Oke, jadi untuk pertanyaan suami aku apakah anak dari orang kaya kayak gitu? No. Jadi suami aku itu bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga, yaitu sejak dia mulai bekerja kayak gitu. Oke, ada banyak banget pertanyaan yang harus aku jawab, cuman akunya belum sempat banget ya, maksudnya aku harus ngebagi waktu aku karena aku juga ngurusin anak, nganter balet, nganter ini nganter itu, harus beres-beres juga. Jadi kalau ada waktu baru aku jawab kayak gitu teman-teman. Oke, untuk yang soal tanah next time aku pasti cerita kenapa. Karena ada beberapa yang tanya, emang nantinya mau tinggal di Indo, nantinya emang mau menetap di Indo, kenapa beli banyak banget tanah kayak gitu. Oke, jadi untuk soal tanah, pertanyaan soal tanah next time aku baru jawab ya. Oke, jadi untuk soal pertanyaan suami aku mungkin singkatnya kayak gitu aja ya, nggak mungkin aku jelasin panjang kali lebar kali tinggi. Jadi untuk gambarannya itu kayak gitu ya. Jadi selesai kuliah, kerja, setelah kerja baru beli rumah, setelah beli rumah biaya orang tua rumah sakit, setelah rumah sakit biaya nikah setelah itu baru start ya, untuk anak kita baru start, baru mulai. Jadi kita nggak fokus kemana-mana, jadi kita fokus sama kebutuhan anak. Apalagi di Hong Kong ya, punya anak satu atau dua gitu, intinya punya anak di Hong Kong. Kalau kita nggak menerima fasilitas dari pemerintah, itu biayanya itu super tinggi ya. Kecuali kalau kita mau menerima fasilitas-fasilitas dari pemerintah kayak gitu. Kalau kita bisa menerima fasilitas dari pemerintah, entah rumah sakit ataupun sekolah, itu bisa dibilang gratis ya. Paling kalau sekolah kita cuma beli buku, beli alat tulis, baju kayak gitu-gitu aja. Dan kalau rumah sakit ya paling kita nebus obatnya aja kayak gitu. Kalau untuk biaya rumah sakitnya itu gratis teman-teman. Oke, jadi cuman karena aku ngikut suami aja ya, jadi suaminya maunya apa aku cuma ngikut aja kayak gitu. Oke, mungkin sekian dan terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa komen ataupun WA aku, karena ada juga yang di WA, ada yang di Facebook, ada yang di TikTok, ada yang di YouTube. Jadi dari berbagai-bagai media sosial yang aku punya, aku rangkum jadi satu kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri fokus kalau upload video panjang ya, aku fokus di YouTube terutama, kedua di Facebook kayak gitu. Kalau untuk TikTok aku cuma buat short video aja kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Thanks for watching and see you on next video. Say bye-bye. Lihat saya sawah. Bye. Kiss bye. Ala, sik có tiền mà. Sik cho có tiền mà. Bye. Hãy chơi pin à? Đi đó. Mời, chơi pin. Chơi pin đi đó.